Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Rusdi dengan NIM 20040010078 dari kelas XC semester 3 Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Palopo. Jadi teman-teman, pada video kali ini saya akan membahas beberapa materi di mata kuliah Ekonomi Mikro Islam yang sebelumnya telah dibahas pada beberapa pertemuan yang lalu di perkuliahan semester 3 oleh dosen pengampu saya, Bapak Muhammad Alwi SEME, yaitu materi mengenai kebutuhan dan rasionalitas dalam ekonomi Islam serta materi tentang konsumsi dalam ekonomi Islam. Nah, sekadar informasi bagi teman-teman semua yang menonton bahwa video kali ini saya buat dengan tujuan untuk memenuhi syarat ketuntasan nilai UTS atau ujian tengah semester pada mata kuliah Ekonomi Mikro Islam. Jadi jangan lupa untuk memberi dukungan kalian dengan cara mengklik tombol like di video ini, share dan subscribe channel YouTube saya. Dan jika ada yang mempunyai pertanyaan terkait materi yang akan saya bahas sebentar lagi, tolong ketikkan pertanyaan kalian di kolom komentar di bawah. Oke, langsung saja saya akan membahas materi terkait hari ini, yakni materi tentang kebutuhan dan rasionalitas dalam ekonomi Islam, serta materi konsumsi dalam ekonomi Islam. Simak videonya sampai akhir. Nah, di sini materi pertama yang akan saya bahas mengenai kebutuhan dan rasionalitas dalam ekonomi Islam. Yang pertama kita perlu ketahui apa sih itu kebutuhan. Nah, secara konvensional, kebutuhan atau keinginan merupakan segala sesuatu yang diperlukan manusia dalam rangka menyejahterakan hidupnya. Nah, kebutuhan ini mencerminkan adanya perasaan ketidakpuasan atau kekurangan dalam diri seorang manusia yang ingin dipuaskan. Namun, dikarenakan hal tersebut dibantah oleh Imam Al-Ghazali, beliau berpendapat bahwa kebutuhan dan keinginan itu berbeda jauh. Ya, menurut Imam Al-Ghazali, kebutuhan adalah keinginan manusia untuk mendapatkan sesuatu yang diperlukan dalam rangka mempertahankan kelangsungan hidupnya dan menjalankan fungsi, yaitu menjalankan tugasnya sebagai hamba Allah dan beribadah secara maksimal. Nah, di next slide kita bisa lihat ada 3 jenjang kebutuhan manusia atau disebut maqsid dalam ekonomi Islam, yaitu yang pertama daruriyah atau kebutuhan primer. Kebutuhan daruriyah ini merupakan kemestian dan landasan dalam menegakkan kesejahteraan manusia di dunia dan di akhirat yang mencakup pemeliharaan 5 unsur pokok, yakni agama, jiwa, akal, keturunan, dan harga. Yang kedua ada dinamakan kebutuhan hajiat atau kebutuhan sekunder. Nah, maksud di sini adalah untuk memudahkan kehidupan, menghilangkan kesulitan, atau menjadikan pemeliharaan yang baik terhadap 5 unsur pokok kehidupan manusia yang sudah disebutkan tadi. Di antaranya adalah agama, jiwa, akal, keturunan, dan juga harga. Nah, yang terakhir ada kebutuhan tahsiniyat atau kebutuhan tersier ya. Maksud dari kebutuhan tersier adalah agar manusia dapat melakukan yang terbaik untuk menyempurnakan pemeliharaan 5 unsur pokok kehidupan manusia yang tadi. Nah, ini dimaksudkan untuk menghilangkan atau mengurangi berbagai kesulitan tetapi hanya bertindak sebagai pelengkap, penerang, dan penghias kehidupan manusia. Nah, di slide selanjutnya kita bisa lihat ada maslahah dan utility. Nah, maslahah dalam Al-Quran ini banyak sebenarnya disebutkan ya. Salah satu istilahnya yaitu manafi, yang berarti kebaikan yang terkait dengan material, fisik, dan psikologis. Sehingga maslahah mengandung pengertian kemanfaatan duniawi dan akhirat. Adapun maslahah ini merupakan sifat atau kemampuan barang dan jasa yang mendukung elemen-elemen dan tujuan dasar dari kehidupan manusia di muka bumi ini. Ada 5 elemen dasar, yakni yang pertama agama, kehidupan atau jiwa, properti atau harta benda atau disebutkan al-mal, kemudian ada keyakinan atau ad-din, intelektual atau al-aqal, dan keluarga serta keturunan atau disebut sebagai an-nasl. Dengan kata lain, maslahah meliputi integrasi manfaat fisik dan unsur-unsur keberkahan di dalamnya. Kemudian utility. Secara bahasa, utility berarti berguna atau usefulness dalam bahasa Inggris. Berarti membantu atau helpness atau menguntungkan atau membawa advantage.
Dalam konteks ekonomi sendiri, utilitas diartikan sebagai kegunaan barang ya yang dirasakan oleh seseorang konsumen dalam mengkonsumsi sebuah barang. Nah, kegunaan ini bisa dirasakan sebagai rasa tertolong dari kesulitan karena mengkonsumsi suatu barang. Karena rasa inilah, utilitas sering diartikan sebagai kepuasan yang dirasakan oleh seorang konsumen. Dengan demikian, kepuasan dari utilitas ini dianggap sama. Meskipun sebenarnya kepuasan adalah akibat yang ditimbulkan daripada utilitas. Nah, selanjutnya dalam slide kita bisa lihat definisi dari rasionalitas ya. Rasional adalah lawan kata dari irasional dalam KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi ketiga. Rasional adalah pikiran atau pertimbangan yang logis atau pikiran yang sehat atau cocok dengan akal. Rasional itu sama dengan keputusan yang diambil berdasarkan pertimbangan tradisi, nilai-nilai, dan mempunyai alasan dan argumen yang jelas dan lugas. Hal ini menunjukkan bahwa metodologi rasionalitas adalah ketika hal ini diambil berdasarkan cara berpikir dari setiap pelaku ekonomi itu sendiri. Manusia disebut rasional jika ia melakukan sesuatu yang sesuai dengan self-interest atau keinginan pribadi dan pada saat yang sama konsisten dengan membuat pilihan-pilihannya dengan tujuan yang dapat dikualifikasikan atau dapat dihitung untuk ruginya, untung ataupun ruginya maksud saya, ya menuju pada kesejahteraan umum. Oke, slide selanjutnya ada bagian prinsip-prinsip rasionalitas ekonomi. Nah, di yang poin pertama ada kelengkapan atau completeness. Nah, prinsip ini mengatakan bahwa setiap individu selalu dapat menemukan keadaan di mana yang lebih disukainya di antara dua keadaan. Kemudian yang kedua ada transivitas atau transivity. Nah, prinsip ini menerangkan bahwa konsistensi seseorang dalam menentukan dan merumuskan pilihannya bila dihadapkan oleh beberapa alternatif pilihan produk, di mana jika seseorang individu mengatakan bahwa produk A lebih disukai daripada produk B dan produk B lebih disukai daripada produk C, maka ini pasti akan mengatakan bahwa produk A lebih disukai daripada produk C. Prinsip ini sebenarnya untuk memastikan ya adanya konsistensi internal di dalam diri individu dalam hal pengambilan keputusan. Yang ketiga ada kesinambungan atau continuity. Nah, prinsip ini menjelaskan ya bahwa jika seseorang individu mengatakan bahwa produk A lebih disukai daripada produk B, maka setiap keadaan yang mendekati produk A pasti juga akan lebih disukai daripada produk B. Sebagai contoh, di mana seorang individu lebih menyukai mobil dengan merek Honda daripada merek Suzuki, maka setiap tipe model dari mobil merek Honda apapun akan jauh lebih disukai daripada tipe model apapun dari model merek Suzuki. Nah, yang terakhir ada lebih banyak selalu lebih baik atau the more is always the better. Ya, prinsip ini menjelaskan bahwa jumlah kepuasan akan meningkat jika individu mengkonsumsi lebih banyak barang atau produk dari barang tersebut. Oke, kemudian slide selanjutnya ada beberapa poin bagi konsumen muslim ya. Yang masih harus dimodifikasi lagi. Sebab tidak cukup bila hanya mengandalkan pada prinsip rasionalitas yang sudah tadi saya sebutkan. Ada 4 hal yang diajukan oleh ekonomi konvensional. Ya, di antaranya adalah yang pertama, objek yang halal dan thayyib atau halal dan thayyib things. Nah, dalam Islam, individu dibatasi oleh aturan-aturan syariat ya, di mana ada beberapa barang yang tidak boleh dikonsumsi dan ada beberapa yang boleh dikonsumsi karena ada sesuatu alasan tertentu. Barang ini hukumnya haram, barang itu hukumnya halal. Nah, sehingga lahir konsumen muslim yang hanya dibolehkan untuk mengonsumsi barang atau objek yang halal, baik produksinya maupun prosesnya. Kemudian yang kedua, lebih banyak tidak selalu lebih baik atau the more is not always better. Ya, nah prinsip ini mengkritik bahwa prinsip yang keempat tadi, di mana sesuatu yang lebih banyak akan selamanya baik. Hal ini tidak artinya tidak kurang tepat ya. Dikarenakan dalam Islam, bila produk-produk dikonsumsi semakin banyak, justru akan menyebabkan individu dan masyarakat menjadi lebih buruk kondisinya, seperti tadi yang saya sebutkan. Nah, kemudian materi yang kedua yang akan saya bahas mengenai konsumsi dalam ekonomi Islam. Nah, sebenarnya apa sih itu konsumsi? Nah, dalam mendefinisikan konsumsi terdapat beberapa perbedaan di antara para pakar ekonom.
Namun konsumsi secara umum didefinisikan dengan menggunakan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan seorang manusia. Nah, dalam ekonomi Islam sendiri, konsumsi juga memiliki pengertian yang sama, tetapi memiliki perbedaan dalam setiap yang melingkupinya. Nah, perbedaan yang berdasar dengan konsumsi ekonomi konvensional adalah tujuan pencapaian dari konsumsi itu sendiri. Cara pencapaiannya harus memenuhi kaidah pedoman syariah Islamiyah. Nah, pelaku konsumsi atau orang yang menggunakan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhannya ini disebut dengan konsumen. Nah, di slide selanjutnya kita bisa lihat ada tujuan dari konsumsi. Nah, tujuan utama dari konsumsi seorang muslim adalah sebagai sarana penolong untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya mengkonsumsi sebuah barang dengan niat untuk meningkatkan stamina dalam ketaatan pendirian kepada Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan konsumsi itu bernilai ibadah yang dengannya manusia mendapatkan pahala tentunya. Sebab hal-hal yang mubah bisa menjadi ibadah jika disertai dengan niat atau pendekatan diri atau taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala seperti makan, tidur, dan bekerja jika dimaksudkan untuk menambah potensi dalam mengabdi kepada Ilahi. Nah, sedangkan konsumsi dalam perspektif ekonomi konvensional itu disebut dengan konsumen adalah raja, di mana dalam teori ini mengatakan bahwa segala keinginan konsumen adalah yang menjadi arah segala aktivitas perekonomian untuk memenuhi kebutuhan mereka sesuai dengan kadar relativitas keinginan tersebut. Nah, bahkan teori tersebut itu berpendapat bahwa kebahagiaan manusia ini tercermin dari kemampuannya untuk mengkonsumsi apa saja yang diinginkan. Oke, slide selanjutnya, sifat-sifat atau norma etika konsumen. Menurut salah satu tokoh, yaitu Yusuf Qaradawi, ada beberapa norma atau dasar yang menjadi landasan dalam berperilaku konsumsi seorang muslim, antara lain yang pertama, membelanjakan harta dalam kebaikan dan menjauhi sifat kikir. Kemudian yang kedua, tidak melakukan kemubaziran. Kemudian yang ketiga, tidak hidup mewah dan boros. Yang keempat, kesederhanaan. Yang kelima, mementingkan kehendak sosial dibandingkan dengan keinginan yang benar-benar bersifat pribadi. Kemudian materi selanjutnya ada konsep penting dalam konsumsi. Nah, pada dasarnya konsumsi dibangun atas dasar dua hal, yaitu kebutuhan atau hajat dan kegunaan atau kepuasan atau manfaat. Nah, secara rasional seseorang tidak akan pernah mengkonsumsi sebuah barang manakala dia tidak membutuhkan, sekaligus mendapatkan manfaat daripada konsumsi tersebut. Nah, selanjutnya ada konsep maslahah dalam berperilaku konsumen Islami. Dalam pandangan Islam, keputusan didasarkan pada sebuah konsep yang disebut dengan maslahah. Imam Shatibi menggunakan istilah maslahah yang maknanya lebih luas daripada sekedar utility atau kepuasan dalam terminologi ekonomi konvensional. Menurut Imam Shatibi, maslahah adalah sifat atau kemampuan barang atau jasa yang mendukung elemen-elemen dan tujuan dasar dari kehidupan manusia di muka bumi ini. Nah, dalam membandingkan konsep kepuasan dengan pemenuhan kebutuhan yang terkandung di dalam maslahah, kita perlu sebenarnya membandingkan tingkatan-tingkatan atau tujuan hukum syara, yakni antara daruriyah, tahsiniyah, dan hajiyah. Penjelasan dari masing-masing tingkatan ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, daruriyah. Nah, tujuan dari daruriyah ini adalah harus ada dan mendasar bagi penciptaan kesejahteraan di dunia dan di akhirat, yaitu mencakup terpeliharanya 5 elemen dasar kehidupan, yakni jiwa, keyakinan atau agama, akal atau intelektual, keturunan, dan keluarga, serta harta benda. Nah, jika tujuan daruriyah ini diabaikan, maka tidak akan ada kedamaian. Yang timbul adalah kerusakan atau fasad di dunia dan kerugian yang nyata di akhirat. Kemudian yang kedua, ada hajiyah. Nah, syariah bertujuan memudahkan kehidupan dan menghilangkan kesempitan. Nah, hukum syariah sendiri dalam kategori ini tidak dimaksudkan untuk memelihara 5 hal pokok tadi, melainkan menghilangkan kesempitan dan berhati-hati terhadap 5 pokok hal tersebut. Kemudian yang terakhir ada tahsiniyah, yaitu syariah menghendaki kehidupan yang indah dan nyaman di dalamnya. Terdapat beberapa provisi dalam syariah dan dimaksudkan untuk mencapai pemanfaatan yang lebih baik. Keindahan dan simplikasi dari daruriyah dan hajiyah, misalnya saja dibolehkannya memakai baju yang nyaman dan indah. Nah, di slide selanjutnya ada perbedaan perilaku konsumen muslim dengan perilaku konsumen konvensional.
konsumen muslim memiliki keunggulan ya, bahwa mereka dalam memenuhi kebutuhannya itu tidak sekedar memenuhi kebutuhan individu atau secara materi, tetapi juga memenuhi kebutuhan secara sosial atau spiritual. Konsumen muslim ketika mendapatkan penghasilan nantinya baik mingguan, bulanan atau tahunan, ia tidak akan berpikir pendapatan yang sudah diraihnya itu harus dihabiskan untuk dirinya sendiri, tetapi karena kesadarannya bahwa ia hidup untuk mencari ridho Allah, maka sebagian dari pendapatannya dibelanjakan di jalan Allah atau fisabilillah. Dalam Islam, perilaku konsumen muslim itu harus mencerminkan hubungan dirinya dengan Allah atau hablu minallah, dengan manusia hablu minanas. Nah, konsep inilah yang tidak didapati dalam ilmu perilaku konsumen secara konvensional. Selain itu, yang tidak kita dapati pada kajian perilaku konsumsi dalam perspektif ilmu ekonomi konvensional adalah adanya saluran penyeimbang dari saluran kebutuhan individual yang disebutkan dengan saluran konsumsi sosial. Nah, itulah tadi pemaparan materi yang telah saya bahas dalam video kali ini terkait dengan kebutuhan dan rasionalitas dalam ekonomi Islam dan juga konsumsi dalam ekonomi Islam. Terakhir, saya ucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman semua yang telah mengklik tombol like di bawah, dan juga saya sampaikan kembali, jangan lupa untuk menuliskan pertanyaan kalian di bawah kolom komentar jika ada yang masih belum dipahami atau ingin dipertanyakan. Nah, terakhir, jika ada kekurangan, saya mohon maaf. Segala kelebihan datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan segala kekurangan datang dari diri saya pribadi sebagai seseorang makhluk yang tak luput dari kesalahan. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya.